Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Ayo, kita mau berdoa dulu yuk. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau Tuhan masih memelihara kami, Tuhan begitu mengasihi kami dan masih memberikan kami kesempatan untuk datang beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes. Hore, ayo langsung ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita hari ini. Kita mau mengucapkan selamat pagi Tuhan. Kita berterima kasih pada Tuhan atas pemeliharaannya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Puji Tuhan anak-anak, kita punya Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang kenal setiap kita. Kenal anak-anak semua, kenal Lausu juga. Dia tahu siapa kita. Yuk kita nyanyikan Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Dia tahu aku juga. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Dia tahu aku juga. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Dia kenal aku. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Dia kenal aku juga. Tuhan yang tahu kita, Tuhan juga kenal kita. Dia yang memelihara hidup kita. Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Kita mau nyanyikan sama-sama yuk. Burung pipit Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih
Yuk kita katakan, burung pipit tidak menanam. Burung pipit Tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan danani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Benar sekali anak-anak, Dia Tuhan yang memelihara hidup kita. Hari ini Lausu Fefe bawa roti. Lausu Fefe bersyukur banget karena Tuhan selalu memelihara Lausu. Lausu bisa membeli roti ini, bahkan Lausu bisa makan roti ini karena Tuhan yang menyediakan. Tuhan sudah memberkati pekerjaan Lausu Fefe, jadi Lausu bisa beli roti ini. Tapi Lausu makannya nanti aja ya, kita ibadah dulu. Ya, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan telah menyediakan roti untuk Bapak Elia. Anak-anak di rumah siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan diri kita pujikan Alkitab. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Sekali lagi, hai kawan. Hai kawan, Lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Sekali lagi kita mau berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami boleh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan sendiri yang mau memberikan kami telinga yang siap untuk mendengarkan. Kami juga boleh mendengarkan dengan sikap yang good. Kami juga boleh menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah anak-anak, hari ini cerita kita diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 24. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai 24. Kita mau kembali belajar tentang Bapak Elia. Anak-anak, ada yang masih ingat gak siapa Bapak Elia itu? Siapa? Nah ini Bapak Elia. Betul sekali. Bapak Elia ini adalah Nabi Tuhan. Bapak Elia dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang Israel. Lalu kalau ini ada yang masih ingat gak? Betul sekali. Dia adalah Raja Ahab. Anak-anak ingat kan? Kalau Raja Ahab adalah raja yang jahat. Raja yang tidak mau menyembah Tuhan. Raja Ahab tidak suka dan membenci Bapak Elia. Karena Bapak Elia berkata kalau Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan orang Israel dengan mendatangkan kekeringan di Israel. Nah, saat terjadi kekeringan itu, Tuhan tetap memelihara Bapak Elia. Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk pergi ke tepi sungai Kerit. Tuhan mengirimkan burung-burung gagak
untuk membawa roti dan daging untuk Bapak Elia. Tapi karena lamanya tidak ada hujan tidak turun-turun anak-anak. Air sungai Kerit akhirnya menjadi habis. Air sungai Kerit akhirnya juga jadi kering. Nah, Rasul Vivi mau tanya nih sama kalian. Kalau kalian lapar dan haus, apa yang kalian lakukan? Pasti kalian datang ke mama atau papa untuk minta makan dan minuman kan? Anak-anak bisa minta tolong sama papa dan mama untuk menyediakan apa yang kalian perlukan. Nah, waktu itu Bapak Elia juga tidak punya makanan dan minuman. Tetapi Tuhan Allah kita yang maha tahu, Dia tahu kalau Bapak Elia butuh makan dan minum. Lalu apa ya yang Tuhan lakukan untuk Bapak Elia? Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk pergi dari tepi sungai Kerit itu menuju ke kota Sarfat. Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa. Tuhan itu hebat. Tuhan itu maha tahu. Dia tahu apa saja dan Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan bukan hanya mau memelihara dan menolong Bapak Elia, tetapi Tuhan juga mau memakai Bapak Elia untuk membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bapak Elia taat anak-anak. Dia taat pada perintah Tuhan. Bapak Elia lalu pergi ke Sarfat. Dan di sana dia bertemu dengan seorang ibu janda. Ibu ini tidak mempunyai suami anak-anak. Dia hanya tinggal bersama dengan anaknya. Bapak Elia meminta minum dan makan kepada ibu itu. Waktu ibu itu mendengar permintaan Bapak Elia, ibu itu menjawab, "Aku tidak punya roti. Aku cuma punya sedikit tepung dan minyak untuk membuat roti untuk kami makan sekarang. Setelah ini habis, aku dan anakku akan kelaparan dan mungkin kami akan mati." Lalu Bapak Elia menjawab ibu itu, "Jangan takut, pulanglah dan buatlah sepotong roti kecil untukku, juga untuk kamu dan anakmu. Tuhan Allah Israel berkata, tepung dan minyak yang kamu punya itu tidak akan habis sampai Tuhan mengirimkan hujan kembali." Wah, ibu ini pun percaya anak-anak. Dia melakukan apa yang Bapak Elia katakan. Dan benar saja anak-anak, apa yang Tuhan katakan benar-benar terjadi. Tepung dan minyak ibu itu tidak habis. Tuhan memelihara hidup mereka dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang hebat. Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Tuhan memang luar biasa. Tapi cerita ini belum selesai sampai di sini. Suatu saat, suatu hari, tiba-tiba anak ibu itu sakit anak-anak. Sakitnya parah. Dan anak itu tidak bisa bernafas. Dia meninggal. Ibu itu sangat sedih. Dia berkata kepada Bapak Elia, "Kenapa Tuhan tidak menolong dan menyembuhkan anakku? Apa kamu datang ke sini untuk membawa kesedihan kepadaku? Kenapa Tuhan membiarkan anakku mati?" Melihat kesedihan itu, Bapak Elia juga ikut sedih anak-anak. Lalu apa yang bisa Bapak Elia lakukan? Bapak Elia menggendong anak itu dan membawanya ke sebuah kamar. Bapak Elia berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan menolong untuk menghidupkan anak itu kembali.
Tuhan mendengar anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak Elia. Dan Tuhan menghidupkan kembali anak itu. Lalu Bapak Elia menyerahkan kembali anak itu kepada ibunya. Ibu itu menjadi sangat senang anak-anak. Anak yang dia sayangi hidup kembali. Ibu itu percaya bahwa Bapak Elia benar-benar adalah Nabi Allah. Dan ibu itu juga percaya bahwa Tuhan Allah Israel adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tuhan mau memberi makan kepada Bapak Elia dan ibu janda itu beserta anaknya. Tuhan juga mau menghidupkan kembali anak itu. Apa yang Tuhan lakukan itu membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Dia adalah Tuhan yang bisa melakukan apa saja. Kita, anak-anaknya ini juga harus percaya kepada Tuhan. Bahwa Dia, Tuhan, begitu mengasihi kita. Tuhan juga yang memelihara hidup kita. Kita bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan telah menjaga kita, Tuhan menyediakan makanan untuk kita, Tuhan memberikan kesehatan untuk kita. Anak-anak juga bisa tetap sekolah walaupun di masa pandemi ini. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang hebat. Nah, saatnya kita menghafalkan AHA kita. AHA kita diambil dari mana? Dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sekali lagi yuk kita hafalkan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ayo anak-anak, kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Anak-anak, siapkan bejana untuk Tuhanmu. Kita mau memberi persembahan ini dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Kita nyanyikan, terima kasih Yesus. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Sekali lagi. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan kepadamu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selalu. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami setiap saat. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu apa keperluan kami, apa kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan kehidupan kami untuk selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau percaya, kami mau taat pada perintah-Mu. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tetap kerjakan craft yang sudah disiapkan. Kalau sudah selesai, kirim ke guru kalian masing-masing. See you next week anak-anak hebat. Anak-anak hebat harus taat dan mau percaya kepada Tuhan.
Anak-anak hebat, rajin berdoa, baca dan taat firman Tuhan. Selalu jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jesus love you anak-anak and God bless you. Bye.